Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pengukuran beban kerja menggunakan metode full time equivalent pada pegawai divisi PID TR5 PT Telekomunikasi Indonesia Regional 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farad Tatani, kemudian teman saya. Saya Anastasia Mahendra Putri. Oke. Di sini kami akan menjelaskan tentang plan of 6W plus 1H. Nah, yang pertama yaitu WATS. Apa yang dimaksud dengan metode FTE? Nah, di sini penjelasan menurut Dewi dan Satria di tahun 2012, metode full time equivalent merupakan salah satu metode analisis beban kerja yang berbasiskan waktu dengan cara mengukur lama waktu penyelesaian pekerjaan, kemudian waktu tersebut dikonversikan ke dalam indeks nilai FTE tersebut. Nah, untuk metode yang satunya menurut ada WIA tahun 2013, di sini metode perhitungan beban kerja dengan full time equivalent atau yang disebut dengan FTE merupakan suatu metode di mana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dibandingkan terhadap waktu kerja efektif yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu siapa target yang akan dihitung dalam pengukuran beban kerja dengan metode FTE. Nah, ini kami target yang dihitung dalam analisis pengukuran beban kerja dengan menggunakan metode full time equivalent atau FTE, yaitu pegawai divisi, khususnya pegawai divisi PID TR5 di PT Telekomunikasi Indonesia Regional 5 Surabaya. Nah, selanjutnya when. Kapan pengukuran beban kerja akan diberlangsungkan? Nah, di sini kita akan mulai mengukur pegawai divisi PID TR5 PT Telekomunikasi Indonesia Regional 5 Surabaya, yaitu setelah pembuatan kuesioner. Untuk surveinya tersebut, kita mulainya di tenggat waktunya di bulan Juli, pertengahan bulan Juli hingga minggu pertama di bulan Agustus. Nah, untuk selanjutnya, why? Mengapa dilakukan pengukuran beban kerja? Nah, untuk penjelasannya yaitu pengukuran beban kerja sangatlah penting untuk dilakukan guna mengetahui kemampuan atau kapasitas kerja serta menetapkan pekerjaan paling sesuai terhadap karakteristik yang terdapat pada manusia. Nah, sedangkan tujuan dari perhitungan beban kerja dengan menggunakan metode FTE yang menurut Adawiyah ialah untuk menyederhanakan pengukuran kerja dengan mengubah jam beban kerja ke jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, where untuk selanjutnya di mana pengukuran beban kerja terhadap pegawai PID dilaksanakan. Nah, di sini pengukuran beban kerjanya yang akan menggunakan metode FTE atau full time equivalent dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia Regional 5, tepatnya di pegawai divisi PID TR5. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang keenam, what next, yaitu apa selanjutnya yang akan dilakukan ketika pengukuran beban kerja mengalami overload ataupun underload. Next. Nah, untuk problemnya itu terdapat apakah jika itu beban kerjanya overload atau underload. Next. Nah, maka solusinya yaitu dengan mengoptimalkan SDM dengan merubah kembali komposisi jumlah tenaga kerja serta melakukan penyusunan kembali job description pada bagian-bagian yang telah diukur beban kerjanya, sehingga beban kerja yang ditanggung jawab karyawan atau pegawai dapat terdistribusi dengan merata. Namun, apabila dengan cara tersebut pekerja atau karyawan masih mengalami overload, maka dapat dilakukan penambahan tenaga kerja. Next. Yang ketujuh, how, yaitu bagaimana tahapan dalam menghitung metode full time equivalent sehingga dapat mengetahui apakah beban kerja karyawan tersebut dikatakan overload, normal, atau underload. Next, yang pertama dengan menetapkan unit kerja beserta kategori tenaganya, yaitu unit kerja yang kita teliti yaitu pegawai divisi Planning and Engineering Deployment TR5, yaitu dengan melakukan pengambilan data dengan membuat kuesioner. Data yang diambil terdiri dari data kegiatan pekerjaan tiap pekerja dengan mengacu job description, durasi waktu pekerjaan,
frekuensi pekerjaan dan jenis kegiatan, apakah kegiatan tersebut bersifat harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, menentukan allowance atau kelonggaran. Nah, di sini terdapat tabel ILO, International Labour Organization, untuk mengetahui kondisi pada karyawan saat melakukan pekerjaan di kantor atau pada melakukan pekerjaan tersebut. Next. Yang ketiga, menentukan waktu kerja efektif. Menurut web Telkom Regional 5, jam kerja pada hari Senin sampai Jumat itu terdapat 8 jam dikali 5 hari, yaitu seminggu didapatkan 40 jam, dengan waktu istirahat jam. Hari kerja efektif dalam setahunnya jadinya 8 jam dikali 240 hari per tahun, sama dengan didapat 1920 jam, sama dengan 115.200 menit. Next. Yang keempat, dengan menentukan perhitungan beban kerja, di mana pada tahap ini itu dilakukan pengukuran beban kerja setiap karyawan dengan menggunakan metode FTE. Nah, di situ terdapat rumus FTE sama dengan total waktu aktivitas plus allowance dibagi dengan total waktu tersedia. Nah, total waktu aktivitas itu sama dengan total waktu kegiatan. Nah, allowance-nya itu sama dengan kelonggaran dikali jumlah hari setahun dikali jam kerja sehari. Lalu total waktu tersedianya itu sama dengan jumlah hari dalam setahun dikali jumlah jam kerja sehari. Next. Lalu yang terakhir, dengan memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja jika beban kerja tersebut itu overload, maka dihitung kebutuhan tenaga kerja yang optimal untuk posisi tertentu dengan pendekatan tugas jabatan yang diperoleh dari perhitungan jumlah waktu penyelesaian tugas selama 1 tahun dibagi dengan jumlah jam kerja efektif selama 1 tahun. Nah, pendekatan ini itu merupakan hasil dari perhitungan FTE untuk mengukur beban kerjanya. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.